Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat umat-umat pengharapan. Saya harap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sehat secara jasmani dan juga tentu sehat secara rohani. Kita jumpa lagi melalui media ini untuk belajar firman Tuhan dengan satu pelajaran, yaitu pelajaran ke-6 dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami memahami, mengerti, dan kami akan menerapkan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba pada pelajaran ke-6. Dan kita masih berbakti juga di rumah. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam situasi-situasi seperti ini, justru iman dan kerohanian kita harus semakin kita tingkatkan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 sebagai ayat inti kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang besar yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita, iman kita semakin ditumbuhkan bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa melihat Allah, kita bisa mempelajari Allah melalui buku yang ada di tangan saya. Saya harap setiap hari, setiap saat kita pegang buku ini. Bukan saja dipegang ya, tapi tolong dibaca dan minta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita dapat memahami, agar ini boleh menjadi penuntun kehidupan kita sementara kita berada di tengah-tengah kesulitan ini. Kita percaya bahwa Allah ada. Di dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita percaya bahwa janji Allah, janji Tuhan, Allah akan memberikan upah kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika Anda adalah seorang penulis, jika Anda adalah seorang pembaca, maka itu adalah minat yang sangat bagus. Kebanyakan sekarang kita hidup di zaman teknologi yang begitu canggih dan orang sudah mulai malas-malas untuk membaca di buku. Orang sekarang sudah baca di media sosial, internet, TV, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan semua yang kita baca perlu kita ketahui apa yang kita baca. Makanya orang kalau baca sebuah buku atau sebuah pesan, yang harus diambil adalah apa pesan dan apa yang dia sudah ambil dari bacaan itu. Karena kita perlu memahami tulisan-tulisan dari apa yang kita sudah baca. Mengapa? Karena untuk memahami dan mengerti sebuah pesan yang telah kita baca. Pelajaran kita yang hari Minggu tentang praduga. Setiap pesan pekabaran firman Tuhan di dalam Alkitab datang berdasarkan inspirasi dari dorongan Roh Kudus. Alkitab dihasilkan bukan dengan sebuah pikiran yang kosong atau omong kosong belaka. Alkitab ditulis dengan pesan yang jelas melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Para nabi, rasul menuliskan di dalam Alkitab. Makanya Alkitab harus dipahami dan ditafsirkan dengan cara yang benar dan tepat.
Jangan sampai tulisan-tulisan itu ditafsirkan dan bahkan dipahami dan bahkan diterapkan dengan cara yang tidak benar. Dan murid-murid pernah mengalami hal itu. Mereka tidak memahami siapa Yesus itu. Makanya Yesus mau kasih tahu ke mereka tentang siapa dirinya sebenarnya. Inilah pemahaman yang disebut dengan praduga atau kebenaran pribadi yang tidak benar. Murid-murid berharap memiliki pemahaman penafsiran bahwa Yesus yang mereka percaya, Yesus yang turun di atas muka bumi ini adalah Yesus yang akan menjadi raja di dalam kerajaan Israel untuk menggantikan raja-raja mereka yang sudah ada, yang sudah berlalu. Tetapi memang benar Yesus itu adalah raja, tetapi raja di atas segala raja. Yesus adalah raja alam semesta. Tetapi pikiran murid-murid adalah dengan pikiran yang sempit. Mereka memikirkan bahwa Yesus akan datang menjadi raja orang Yahudi. Ini praduga pribadi terhadap Alkitab. Dan Yesus menjelaskan dirinya kepada mereka. Praduga bisa datang melalui akal, tradisi, dan budaya. Praduga itu bisa datang melalui pengalaman pribadi kita. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai hari ini, sampai saat ini kita masih mengandalkan satu oknum, yaitu oknum Roh Kudus yang terus menuntun kita kepada pengendalian untuk mengoreksi, akan memiliki perspektif dan prasangka yang tepat terhadap Alkitab. Dan kita dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang terbuka untuk tetap belajar kepada Tuhan. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi supaya jangan ada praduga dari murid-murid, maka Yesus menjelaskan tentang dirinya dari dalam catatan-catatan kitab Taurat dan kitab para nabi, bahwa Yesus sudah ada di dalam kitab-kitab itu. Dan dia menjelaskan kepada mereka supaya menghilangkan atau tidak ada praduga-praduga, prasangka-prasangka buruk dari pikiran mereka. Penerjemahan dan penafsiran. Seni menafsirkan serta aplikasi pesan dalam kehidupan praktis setiap hari disebut dengan hermeneutika. Inilah ilmu menafsirkan Alkitab. Bahasa Alkitab itu pada awalnya ditulis oleh bahasa-bahasa kuno, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Pada zaman sekarang kita sudah tiba pada satu zaman di mana Alkitab ini sudah ditulis dalam berbagai macam bahasa. Hampir semua suku, bangsa, bahasa di atas muka bumi ini sudah memiliki Alkitab dengan bahasanya sendiri. Saya pun sudah ada Alkitab dalam bahasa saya. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, Australia, hampir semua. Tetapi perlu kita ingat bahwa walaupun sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, maka itu tidak pernah sedikit pun mengurangi makna kebenaran firman Allah yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi bagi kebanyakan orang, sangat penting adalah menafsirkan Alkitab dan mempraktekannya adalah tugas yang sangat penting.
Tetapi bagi para teologia, para pakar teologia, mereka akan lebih senang untuk menggunakan kembali tulisan-tulisan dalam bahasa kuno, atau mereka akan lebih senang untuk menggali kebenaran Alkitab ini dengan melihat kembali catatan-catatan Alkitab dalam bahasa aslinya, itu bahasa Aram, Greek, dan juga bahasa Hebrew. Jadi itu semua penting. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah memahami Alkitab dengan benar, menafsirkan dengan benar, lalu kemudian ada tindakan-tindakan praktis terhadap apa yang kita sudah pelajari. Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Penerapan hermeneutik, ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Penerapan hermeneutik adalah yang pertama, baca dan pelajari ayat secara berulang, terus menerus dipelajari. Makanya kalau kita baca satu ayat, satu pasal, satu perikop belum paham, perlu dibaca terus berulang-ulang kali. Ini adalah proses hermeneutik. Yang kedua, cari bahasa aslinya dan ambil dari beberapa terjemahan Alkitab. Mungkin kita perlu cari bahasa aslinya. Ini kira-kira ayat ini konteksnya apa? Pelajari konteks dan latar penulisan ayat tersebut. Bandingkan terjemahan satu dengan yang lain. Perhatikan dengan baik apakah ada kesamaan perbedaan antara ayat-ayat Alkitab yang sedang dibahas. Kemudian temukanlah pesan teologi dalam ayat itu. Dan yang terakhir, bagikan aplikasi sederhana yang dapat dimengerti oleh para pendengar. Yang paling sederhananya adalah memahami Alkitab, lalu kita itu bisa bagikan dengan cara yang sederhana. Cara yang sederhana itu bagaimana? Cara yang sederhana itu adalah dengan tindakan. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan Alkitab itu secara teori, paling tidak kita mampu untuk melakukan apa pesan-pesan yang ada dalam Alkitab itu. Hari Selasa, Alkitab dan budaya. Paulus menyampaikan Injil dalam konteks yang baru berdasarkan menurut filsafat budaya orang Yunani. Paulus menggunakan pengalaman untuk menuntun orang Yunani kepada pengenalan akan Allah. Kisah Para Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan di kotamu dan lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi apa yang Paulus sampaikan kepada orang Yunani dalam pesannya? Dia katakan bahwa Allah yang tidak kelihatan yang disembah oleh orang Yunani adalah Allah yang Paulus jelaskan dalam Injil. Kenapa Paulus mengatakan ini? Ini adalah tujuan agar Paulus dapat menarik perhatian mereka untuk tahu tentang isi Alkitab dan kebenaran itu. Sehingga Paulus katakan kepada mereka, Allah adalah Allah pencipta kita. Allah adalah Allah sumber kehidupan kita. Sehingga Paulus memberikan pemahaman kepada mereka untuk mengerti tentang kebenaran. Dan akhirnya apa yang terjadi? Reaksi orang-orang Yunani adalah Kisah 17 ayat 19. Mereka katakan kepada Paulus, bolehkah kami tahu ajaran baru manakah yang kau ajarkan ini? Cobalah kasih tahu ke kami. Sebab kau memperkatakan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Jadi ada pekabaran baru yang Paulus bagikan kepada mereka. Dan timbullah rasa ingin tahu apa yang harus mereka ambil. Inilah Paulus gunakan untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada mereka. Walau banyak budaya yang ada di atas bumi ini, tetapi Allah adalah satu.
Satu di dalam apa? Satu karena Allah menciptakan semua umat manusia. Satu karena Allah adalah sumber kebenaran bagi manusia. Sumber kebenaran Allah ada di dalam Alkitab. Ini artinya bahwa Alkitab di zaman Paulus dan di zaman sekarang, Alkitab, pekabaran firman Tuhan yang Paulus sampaikan dalam konteks budaya orang Yunani, itu masih sangat berlaku kepada kita di zaman sekarang ini. Artinya bahwa Alkitab, kebenaran yang ada dalam Alkitab yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, bukan saja kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, tetapi kepada semua orang. Contohnya seperti ini. Rumus Al-Jabar. Rumus itu ditemukan di Baghdad pada abad ke-9. Apakah rumus ini hanya berlaku untuk orang Baghdad saja atau orang yang berada pada zaman atau abad ke-9? Tidak. Rumus itu masih sampai digunakan sekarang. Walau jaraknya sudah 12 abad, tetapi rumus itu masih digunakan sampai hari ini. Sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Manusia yang memiliki mata namun tidak dapat mau melihat. Yesus tidak diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun ada bukti yang kuat. Para pemimpin agama Yahudi harusnya menerima Yesus dan mengakuinya. Nah, inilah. Kadang kita sudah punya mata tetapi tidak mau melihat. Kadang kita sudah punya telinga tetapi kita tidak mau mendengar. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Contohnya sederhananya apa? Di lampu merah, nyetir mobil. Begitu lampu merah harusnya berdiri, malah gas terus. Lampu kuning, aba-aba peringatan agar kita berhati-hati, bersiap untuk berdiri. Tetapi justru kita tidak gunakan itu untuk melihat. Yohanes 9:39 kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa arti ayatnya ini? Yesus sudah datang ke dunia. Mereka yang tidak melihat Yesus menjadi melihat. Mereka percaya. Orang-orang buta percaya, mereka melihat. Orang-orang yang mati bangkit, mereka percaya. Tetapi orang yang melihat menjadi buta, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat pribadi mereka. Yohanes 12 ayat 42-43, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Berbahaya. Yang tidak melihat bahwa Yesus adalah Juru Selamat justru adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Orang-orang yang adalah pemimpin-pemimpin yang terkenal. Sifat dan kejatuhan keberdosaan kita yang tidak melihat, bahkan pura-pura buta, pura-pura tidak mendengar, ini adalah sebuah dosa, kejatuhan manusia. Dosa dengan cara yang radikal telah mengubah, merusak, bahkan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Menjadikan manusia itu menjadi sombong, menjadikan kita tidak taat, kita melawan, kita memberontak, bahkan kita menjadi jahat. Akibat-akibat dari sifat-sifat jahat kita, maka sifat inilah menuntun kita kepada ketidakpenurutan. Padahal kita seharusnya menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Kesombongan inilah menuntun kepada penafsiran berdasarkan pemikiran dan logika sendiri. Dosa menumbuhkan keraguan, mudah goyah, cenderung tidak percaya akan firman Allah. Tapi dibalik dari sifat dan akibat dosa,
Yang harus kita lakukan adalah mendekati Allah dengan iman dan kepatuhan, bukan kritik dan keraguan. Dekat dengan Tuhan berarti kita dekat dengan Alkitab atau kebenaran. Ingin belajar dari Allah. Mengapa penafsiran itu begitu penting? Alkitab berisi kebenaran-kebenaran kepada keselamatan. Alkitab adalah penunjuk jalan. Bagaimana caranya agar kita mengetahui kebenaran itu? Yaitu dengan cara membaca tulisan-tulisan Taurat dan kitab-kitab para nabi. Untuk memahami dengan benar Alkitab itu tergantung pada penafsiran kita. Penafsiran yang keliru akan membawa kepada kesimpulan yang keliru. Penafsiran yang keliru akan membawa kepada penerapan yang keliru juga. Kebenaran Alkitab yang menuntun kepada keselamatan. Namun jika penafsirannya sudah keliru, maka justru kebenaran itu akan diputarbalikkan sehingga yang tadinya benar menjadi tidak benar dan akhirnya menuntun kepada kebinasaan. Bagaimana mungkin kita belajar kebenaran tetapi justru menuntun kepada kebinasaan? Tergantung kepada penafsiran. 2 Petrus 3:13, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka semua menulis pesan-pesan Allah yang akan menuntun kita kepada penurutan, kepada keselamatan. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebenaran mereka sendiri, dan sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ada orang yang memutarbalikan kebenaran. Ada orang yang membaca kitab pesan-pesan Allah lalu memutarbalikan Alkitab itu. Ada orang yang tidak faham sama sekali namun pura-pura sok-sok paham untuk membawakan firman ini. Ini berbahaya. Mengapa harus ada penafsiran? Agar tidak salah mengerti makna tulisan Alkitab. Yang kedua, agar teologi misi gereja kepada arah yang benar. Jadi kita harus ingat misi dan teologi gereja. Yang ketiga, agar memiliki pekabaran yang benar dapat disampaikan kepada yang perlu mendengarkan. Jadi gereja itu harus tahu misinya. Misinya adalah menafsirkan, memahami, dan menerapkan sebuah kebenaran yang murni. Misi gereja menyampaikan pekabaran yang benar berdasarkan Alkitab. Jadi kalau gereja hari ini menafsirkan, memahami, bahkan menerapkan sebuah pesan dalam Alkitab dengan cara yang keliru, maka gereja itu sudah kehilangan arah tujuan. Karena misi gereja adalah menyampaikan Injil yang kekal, Injil yang benar kepada umat manusia. Wahyu 14 ayat 6-12. Itu adalah misi gereja kita, misi pekabaran 3 malaikat. Bahwa Injil yang kekal ini harus disampaikan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Injil teologi yang sehat. Teologi yang tidak sehat, teologi yang salah akan menyimpang, akan menuntun kepada misi yang kurang sempurna.
mungkin bukan kurang sempurna, akan menuju kepada sebuah kegagalan yang besar. Pekabaran yang akan disampaikan oleh gereja menjadi tidak efisien karena tidak memahami dan mengerti pekabaran Alkitab. Kita mau sampaikan apa kepada dunia kalau pemahaman, penafsiran, bahkan penerapannya sudah tidak benar, tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Sebagai kesimpulan, akuilah bahwa Alkitab memiliki otoritas tertinggi atas semua tulisan. Kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu bahwa otoritas Alkitab ini sangat tinggi. Kita harus taruh Alkitab menjadi satu otoritas penuntun iman dan satu buku yang sangat lebih dari buku yang lain. Bacalah Alkitab dengan penuh penyesalan, perhatian untuk siap mendengar apa yang Tuhan akan katakan kepada kita. Datang di kaki Yesus dengan penuh kerendahan hati untuk mencari kebenaran firman-Nya. Makanya kita harus datang dengan benar-benar dan sungguh-sungguh untuk belajar tentang firman Allah. Pelajarilah Alkitab memulai dengan doa. Jangan gunakan pikiran-pikiran sendiri. Jangan pelajari Alkitab dengan penuh prasangka. Sesuaikanlah perkataanmu dengan perkataan Allah. Yakinlah itu adalah kebenaran. Bukalah mata untuk melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Dasarkan imanmu atas firman kekal itu. Kita percaya Alkitab adalah buku yang berisi kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka mari kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan ini untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita boleh memiliki pemahaman yang baik. Biasakanlah untuk setiap hari membaca ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya memberikan himbauan kepada kita semua, satu hari satu pasal. Saya secara pribadi setiap hari saya baca satu pasal, lalu satu ayat saya bagikan di media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan saya harap bahwa setiap orang yang melihat akan terinspirasi dan tentu mereka akan mengambil satu kebenaran melalui apa yang saya bagikan kepada mereka. Kiranya biarlah melalui pelajaran kita agar menuntun hati dan pikiran kita, dan juga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan boleh kita memahami pelajaran ini, dan semakin kita dikuatkan untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita mengundang kuasa Roh Suci Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah pelajaran ini boleh mengundang kami, memotivasi kami, menghimbau kami untuk kami semakin percaya kepada Allah, lebih banyak menggunakan waktu kami bersama dengan Tuhan di dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan yang menuntun kami kepada kehidupan kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, mohon ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, selamat Sabat, tetap jaga iman yang kita sudah bangun bersama sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati.